Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua hari ini dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah anak-anakku semuanya, hari ini kita belajar TIK ya. Iya, TIK. Dicari ya bukunya, disiapkan. Nah, anak-anak simak penjelasan dari bu guru berikut ini ya. Oh iya, kita belum berdoa ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Tangannya diangkat ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku semuanya, kalau anak-anak sudah siap mengikuti pembelajaran TIK hari ini, anak-anak perhatikan penjelasan bu guru melalui video ini ya. Oke, siap? Oke, kita mulai ya pembahasannya ya. Nah, anak-anak, minggu lalu bu guru sudah menerangkan apa itu TIK. T-nya apa, I-nya apa, dan K-nya apa. Bu guru hari ini akan mengulangi kembali TIK. TIK adalah singkatan dari T-nya adalah teknologi, I-nya informasi, dan K-nya adalah komunikasi. Jadi TIK adalah singkatan dari teknologi, informasi, dan komunikasi. Lanjut. Nah, teknologi itu apa sih, Miss? Terus informasi itu apa ya? Komunikasi itu apa? Nah, teknologi adalah ilmu pengetahuan atau metode, cara yang digunakan untuk menciptakan suatu benda. Jadi teknologi itu adalah sebuah cara, atau teknologi itu adalah ilmu pengetahuan. Gitu aja ya, simpelnya ya, singkatnya. Kemudian informasi. Informasi itu berita yang kita dengar ya. Yang kita dengar baik melalui televisi, baik melalui orang lain dan sebagainya. Ya, jadi informasi itu berita yang kita dengar. Kemudian K-nya, komunikasi. Komunikasi itu adalah kegiatan berbagi informasi ya. Bu guru ulangi, jadi teknologi itu adalah ilmu pengetahuan yang digunakan untuk menciptakan suatu benda. Kemudian informasi itu berita yang kita dengar, dan komunikasi itu adalah berbagi informasi. Oke. Nah, sekarang kita belajar tentang contoh-contoh alat komunikasi. Nah, komunikasi tadi kan artinya berbagi informasi. Jadi kalau berbagi informasi itu bisa secara langsung, yaitu melalui orang lain, atau kita bisa melalui media atau alat. Nah, alat-alat komunikasi contohnya adalah telepon, bel, TV, radio, komputer. Itu adalah contoh alat-alat komunikasi.
komunikasi ya anak-anak ya. Kemudian bel. Nah, di sini tadi ada, oh iya, bel. Contohnya sudah ada bel ya. Bel. Bel itu apa sih? Nah, Bu Guru kasih contoh nih. Pintu rumah Sofi tertutup. Kemudian Putra menekan bel di dekat pintu. Bel berbunyi berarti ada tamu. Lalu Sofi segera membuka pintu. Berarti bel adalah alat yang digunakan sebagai penanda jika ada suatu hal. Bel ada di sekolah, di rumah, di toko, dan lain-lain. Nah, kalau di sekolah biasanya bunyinya belnya tet gitu kan ya, atau kring gitu ya. Di rumah pun juga seperti itu. Atau di toko juga ada anak-anak. Biar yang punya toko itu tahu kalau ada yang beli, ya biasanya mereka memasang bel juga. Berarti kalau sudah ada yang memencet belnya, berarti ada yang mau beli ya. Nah, kemudian di rumah makan biasanya ya, kalau kita ke restoran atau ke rumah makan ya, itu biasanya di kasirnya itu biar kalau kita mau membayar setelah selesai makan, kita mau bayar, itu biasanya di kasirnya itu, di tempat kasirnya itu ada belnya. Nah, biasanya kita bisa pencet belnya itu gitu ya. Ada rumah makan yang seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini ada bagian-bagian bel. Ada tombol bel yang kita pencet, itu tombolnya. Kemudian ada pengeras suara. Oke anak-anak, udah tahu ya. Sekarang alat komunikasi selanjutnya adalah telepon ya. Telepon itu dibagi menjadi dua, yaitu ada telepon rumah dan ada telepon genggam. Telepon rumah bentuknya besar, kemudian terhubung dengan kabel dan tidak dapat dibawa kemana-mana. Ada lagi namanya telepon genggam. Telepon genggam itu disebut juga dengan HP. Nah, HP atau telepon genggam bentuknya kecil, tidak terhubung dengan kabel, dan bisa dibawa kemana saja. Anak-anak, mungkin anak-anak lebih memilih telepon genggam ya saat ini karena lebih fleksibel, artinya lebih enak dibawa kemana saja. Oke, selanjutnya, nah anak-anak, ini adalah telepon rumah seperti ini. Telepon rumah terdiri dari gagang telepon, kemudian ada kabelnya dan ada tombol nomornya ya. Bagian-bagiannya ini ada gagang telepon, kabel, dan tombol nomor. Nah, oke anak-anak, sebentar. Ini adalah telepon genggam, tapi ini telepon genggam model lama seperti ini. Pengeras suara, layar, kemudian ada tombol nomor. Ini tipe yang lama, telepon lama, telepon genggam model lama seperti ini. Kalau telepon genggam model baru itu sudah berbasis Android seperti ini ya. Jadi yang biasanya anak-anak punya di rumah ya, yang mama papanya punya telepon genggam ya seperti ini. Ini yang terbaru. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana cara menggunakan telepon rumah? Yang pertama, persiapkan nomor telepon yang kamu tuju. Kemudian,
angkat gagang teleponnya. Lalu akan terdengar nada panjang tut pada gagang telepon. Nah, setelah itu anak-anak tekan nomor telepon yang akan dituju. Lalu pada gagang telepon akan terdengar bunyi putus-putus. Tut, tut, tut. Itu tandanya mulai tersambung ya dengan nomor tujuan tersebut. Selanjutnya, sekarang Bu Guru akan mengajarkan etika menelpon. Oh iya, tadi ini kan tentang cara menggunakan telepon rumah. Kalau cara menggunakan telepon genggam, anak-anak kan sudah tahu ya. Ya sama saja ya. Tinggal dipencet nomornya, kemudian langsung deh kita terhubung. Oke? Nah, sekarang Bu Guru akan mengajarkan etika bertelepon. Nah, etika atau aturan bertelepon atau adab gitu ya. Etika itu sopan santun ketika menelpon. Itu ada loh anak-anak. Ya. Pertama yaitu ucapkan salam ketika bertelepon. Jadi kan kalau kita mau telepon kita harus mengucapkan salam terlebih dahulu ya. Oh iya, kalau menelpon itu setelah selesai harus diletakkan kembali pada tempatnya ya. Kalau pakai telepon rumah ya, gagangnya diletakkan kembali, gagang teleponnya ya. Oke anak-anak, kita ucapkan salam ketika bertelepon ya. Pertama kali ya sudah bunyi tut, kemudian diangkat oleh orang yang akan kita tuju. Assalamualaikum, jangan lupakan itu, kita mengucapkan salam. Gak boleh halo gitu, gak boleh langsung gitu, langsung halo gitu, gak boleh. Hei aku anu ya, hei aku anu, gak boleh gitu ya. Hei aku mau ini gitu, gak boleh ya. Harus yang baik. Sebagai orang Islam kita punya tata cara atau punya etika yang terbaik. Jadi ucapkan salam dulu, assalamualaikum gitu ya. Misalkan kalau kita mau telepon ke nenek kita atau saudara kita, pastikan mengucap salam terlebih dahulu, assalamualaikum gitu ya. Setelah itu, nah baru kita menelpon halo gitu ya. Contohnya ini ya anak-anak ya. Ada halo Sofi, ini Putra ingin belajar bersama Sofi, misalkan gitu ya. Ini contohnya ya. Boleh, Sofi akan menunggu Putra sore ini. Baiklah, nanti sore Putra akan datang. Terima kasih gitu ya. Terima kasih. Jadi gini anak-anak, kita harus memakai etika bertelepon yang baik. Oke. Setelah itu ketika kita mau menutup teleponnya, kita juga mengucapkan salam, assalamualaikum gitu ya. Udah dulu ya, assalamualaikum gitu. Yang sopan. Jadi ya anak-anakku semuanya, jangan lupa menelpon yang baik diawali dengan salam dan diakhiri dengan salam juga. Oke? Nah, sampai di sini anak-anak sudah mengerti? Nah, Bu Guru berharap anak-anak sudah mengerti ya. Jadi hari ini kita telah belajar 2 alat komunikasi, yaitu bel dan telepon. Telepon terbagi menjadi 2, yaitu telepon rumah dan telepon genggam. Oke anak-anak, Bu Guru kira sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan minggu depan.
Sebelum Bu Guru akhiri, marilah kita tutup kegiatan ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekarang kita tutup dengan doa setelah belajar. Isti'dadan. Doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah-salah kata ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.